Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah semuanya, kali ini saya Kang Deha kembali akan membacakan sebuah kisah seri sahabat Nabi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu sahabat yang dijuluki Singa Allah. Siapakah beliau? Ya betul, beliau adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku Quraisy. Ayahnya adalah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, dan ibunya adalah Halah binti Wahab yang bersaudara dengan ibu Zubair bin Awam. Hamzah adalah paman dan juga saudara sepersusuan Nabi Muhammad, karena keduanya pernah disusui oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Hamzah lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad. Dia memiliki 2 panggilan, yaitu Abu Ya'la dan Abu Umaroh. Istrinya bernama Salma bin Umais. Di masa jahiliyah, Hamzah terkenal sebagai seorang pemuda yang hobinya bersenang-senang, begadang, minum minuman keras, dan berburu. Suatu hari, pada tahun kedua kenabian, dia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW menyeru masyarakat untuk memeluk Islam. Namun Hamzah tidak memperdulikan hal tersebut. Dia asyik dan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Suatu hari setelah pulang dari berburu, dia bertemu dengan seorang budak dari Abdullah bin Jud'an. "Oh Abu Umaroh, betapa memalukannya Bani Abdul Muthalib," seru budak itu. "Apa yang terjadi?" tanya Hamzah kaget. "Seandainya kamu bisa melihat apa yang dilakukan Hakam bin Hisham, Abu Jahal, kepada keponakanmu Muhammad, pasti kamu marah. Dia diperlakukan dengan kejam dan disakiti," jawab budak itu. Mendengar hal ini, darah Hamzah mendidih dan dadanya dipenuhi amarah. "Berani sekali Hakam berbuat seperti itu?" tanyanya. "Iya, itu benar," kata budak itu, yang ternyata sudah masuk Islam tapi masih merahasiakan keislamannya. Hamzah segera mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Di satu sudut kota Mekah, dia melihat sekelompok orang berada di sekitar Abu Jahal yang sedang mencemooh Nabi Muhammad. Mendengar ejekan Abu Jahal, Hamzah membuka busurnya dan mengenai kepala Abu Jahal sehingga berdarah. Abu Jahal jatuh kesakitan di hadapan para pengikutnya. "Hei Hakam, jika kau mencemooh keponakanku lagi, aku akan menghajarmu," teriak Hamzah. "Hamzah, dengan melindungi Muhammad kau meninggalkan jejak leluhur kita," balas Abu Jahal sambil memegangi kepalanya yang sakit. "Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Bagiku, apa yang dikatakan Muhammad adalah kebenaran," tegas Hamzah. Lalu Hamzah mendekati Nabi Muhammad yang tidak jauh dari situ. "Wahai keponakanku, aku melakukan sesuatu dan aku tidak yakin apakah itu benar atau salah. Tolong beritahukan aku tentang kebenaran yang kau bawa. Aku memerlukan petunjukmu," kata Hamzah. Dari bibir Nabi Muhammad mengalir firman-firman Allah, nasihat dan kabar gembira. Kata-katanya menyentuh hati Hamzah. Ayat-ayat Allah yang datang dari lisan Nabi Muhammad SAW yang jujur mengguncang hati dingin Hamzah, meneranginya dengan cahaya iman. Hatinya terguncang yang kemudian menuntunnya pada keimanan. Hamzah berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar dalam semua kesaksianmu. Sebarkanlah dakwahmu dengan terang-terangan. Demi Allah, aku tidak ingin hidup di bawah langit ini dengan agamaku yang lama." Sejak memeluk Islam, Hamzah tampil dengan gagah berani membela dan selalu berdiri di samping Nabi Muhammad, mendukung dakwah Islam. Keberaniannya sangat membantu kemajuan dakwah Islam dan menjadikannya benteng yang kokoh melawan musuh-musuh Islam. Keberaniannya dari masa sebelum Islam kembali muncul. Atas keberaniannya ini, Hamzah dijuluki Singa Allah. Suatu waktu Umar bin Khattab tiba-tiba datang mengetuk pintu rumah Al-Arqam. Ketika itu,
kaum muslimin sedang mendengarkan pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Mengetahui bahwa Umar yang datang, salah satu yang paling ditakuti dari suku Quraisy, tidak ada yang berani membukakan pintu kala itu. Hamzah kemudian maju dan berkata, "Biarkan aku membuka pintu, wahai Nabi. Jika dia datang dengan damai, kami akan menyambutnya dengan hangat. Jika dia datang dengan maksud jahat, dia akan berhadapan dengan pedangku." Ternyata Umar datang untuk menyatakan keislamannya. Pada saat itu kaum muslimin bersyukur dan bertakbir. 2 orang jawara Quraisy telah memeluk Islam dan siap membela dakwah Islam, dan kabar ini menyebar cepat ke seluruh kota Mekah. Ketika para muslimin diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Hamzah juga ikut berhijrah, meninggalkan semua kekayaan dan harta yang dimiliki di Mekah. Dia berangkat hijrah dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai satu-satunya bekal. Nah, sahabat hijrah semuanya, terkadang keburukan atau kesusahan yang terjadi sebenarnya bisa menjadi jalan kebaikan bagi diri kita atau orang lain yang dekat dengan kita. Sebagaimana hinaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW menjadi penyebab kebaikan yang sangat besar bagi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang telah mentakdirkan bahwa di balik keburukan itu terdapat banyak kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19 yang artinya, "Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Demikianlah kisah Hamzah radhiyallahu anhu bagian yang pertama. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang terbaik dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhoi kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.